فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mawqidhatu fi ilmi mustalahil hadits karya Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih. Masih seputar hadis hasan. Qultu Ad-Dhahabi fa'ala maratibil hasan, maka tingkatan hasan yang tertinggi. Dan ini diambil faedah sebagai tarjih. Kita butuhkan ketika merajihkan. Qala Bahzun bin Hakim an abihi an jaddihi. Yang mengatakan Bahz bin Hakim saduq an abihi, dari ayahnya Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, sahabiyun, dan kakek ayahnya Hakim bin Muawiyah juga saduq. Dan ini dia adalah silsilatun hasanah di sisi jumhur ulama. Qala wa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dan Amr bin Shu'aib dari ayahnya Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr. Amr bin Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya kakek ayahnya yaitu Abdullah bin Amr bin As, juga silsilatul hasanah. Dan Muhammad bin Abdullah meninggal sementara Shu'aib masih kecil, sehingga kakeknya Abdullah bin Amr lah yang mengasuhnya dan merawatnya. Qala wa Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah, dan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, juga silsilatun hasanah. Wa Ibnu Ishaq an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, mukhtalafun fihi wa rajih hasan, dipersisikan padanya, dan yang rajih dia hasanul hadis bi syarti tasrih, dengan syarat dia sarahah, mendatangkan siqatut tasrih dalam tahdits, karena dia mudallis. Wa huwa qismun mutajadabun baina as-sihhati wal husn, dan dia adalah yaitu jenis golongan hasan lidatihi. Qismun di sini hasan lidatihi, yang tarik menarik antara sahih dan hasan. Dan ini faedah yang agung. Fa inna iddatan minal huffadhi yusahihuna hadhihi turuq, karena sejumlah dari huffaz mensahihkan jalur-jalur ini. Itu memasukkannya masuk dalam kandungan atau golongan hadis sahih. Dan para ulama tidak berlambat-lambat dalam menerima riwayat siapa yang dikatakan padanya saduq, hasanul hadis. Wayan atunaha bi anna min adna maratibis sahih, dan mereka menyifati jalur-jalur ini bahwasanya dia adalah tingkatan sahih yang paling rendah, yaitu hasan.
Summa ba'da dzalika, setelah tingkatan-tingkatan ini, setelah itu, amtsilatun katsiratun yutanaza'u fiha, contoh-contoh yang banyak yang diperselisihkan padanya, yaitu perselisihan mereka pada rawi tertentu, sebagian mereka mentakdil dan sebagian mereka menjarah. Maka bisa jadi mereka mengatakan mukhtalafun fihi wa raji dha'fuhu, diperselisihkan padanya dan yang raji adalah kelemahannya. Awal rajuhu ala yanzil minal husni, atau mereka mengatakan yang raji tidak turun dari hasan. Atau qalu yuhassan hadithuhu, atau dia mengatakan dihasankan hadisnya. Ba'duhum yuhassinunaha wa akharuna yudha'ifunaha, sebagian mereka menghasankannya dan sebagian mereka mendhaifkannya. Ka hadits Harits bin Abdullah Al-A'war, seperti hadis Harits bin Abdullah Al-A'war, dan ini beliau telah buruk dalam memberikan contoh. Kenapa? Karena Harits bin Abdullah Al-A'war ini matruk, dan minimal kondisinya adalah muttaham, sehingga tidak layak dijadikan contoh dalam hasan atau hasan li ghairihi. Wa Asim bin Damrah, dan Asim bin Damrah, adapun ini contoh yang bagus, contoh untuk hasanul hadis. Asim bin Damrah hasanul hadis, kecuali apabila dia meriwayatkan dari Ali maka dia dhaif. Wa Hajjaj bin Arta'ah atau Artah, dan Hajjaj bin Artah yang mudallis dan dhaif. Wa Darraj Abi Samh, dan Darraj Abu Samh bin Abdurrahman, atau terlewatkan sini. Wa Khusayf, dan Khusayf bin Abdurrahman Al-Hadrami, dhaif munjabir. Wa Darraj Abu Samh, dan Darraj Abu Samh juga dhaif. Dan yang pantas di sini sebutkan yang diperselisihkan antara hasan dan dhaif, antara hasan dan dhaif. Wa khalqin siwahum, dan orang-orang selain mereka, selain yang disebutkan. Dan di antara contoh yang disebutkan dalam Sahih Musnad Al-Imam Al-Wadi rahimahullah ta'ala, tentang hadis law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia beranjak di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Dan dikatakan tentang Utsman Al-Ahnash disiqakan oleh Ibnu Ma'in dan Tirmidzi, dan An-Nasai mengatakan laisa bisyai, bukan apa-apa. Bersama dengan itu beliau mensahihkan hadisnya dan tidak menoleh kepada jarh An-Nasai. Kesimpulan dalam hadis hasan, bahwasanya hasan terbagi menjadi dua macam, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi huwa al-haditsul ladzi ittasala isnaduhu bi naqlin adlin khafifid dhabt. Ini pembeda antara dia dengan sahih. Khafifid dhabt an mithlihi aw arjah minhu ila muntaha wa la yakunu syadhan wa la mu'allala. Dia adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adlun, yang bagus keagamaannya, khafifid dhabt,
yang ringan hafalannya dibanding sahih. Ini pembeda antara dia dengan sahih. Dari semisal dia juga yang khafifud dhab au arjah minhu, atau yang lebih rajih darinya, bukan yang lebih di bawahnya. Kalau lebih di bawahnya akan menjadi dhaif. Sampai puncaknya, sampai akhir hadis, dan tidak pula dia itu syadz, tidak pula berillah. Maka ucapan kita arjahu minhu karena minimal atau hukum terhadap hadis itu terhadap perawinya yang paling rendah tingkatan perawinya. Ila muntaha, sampai akhirnya agar masuk 3 macam dari hadis yang marfu, mauquf dan maqtu'. Jadi ini hasan li dzatihi. Adapun hasan li ghairihi wal haditsul ladzi yurwa min ghairi wajhin wa yasluhu rawihi wa isnadihi lil i'tibar. Dia adalah hadis yang diriwayatkan dari selain satu jalur, yaitu ada jalur-jalur yang lain, bukan cuma dari satu jalur, dan perawinya dan sanadnya layak untuk dijadikan i'tibar, menjadikan penguat syawahid dan mutaba'at. Dan seringnya yasluhu lil i'tibar itu seringnya digunakan pada perawi dhaif munjabir, dhaif yang bisa dikuatkan apabila ada yang mengikutinya, ada syawahid dan mutaba'atnya. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan kembali kepada tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, yaitu dua martabah dari martabah jarh wa ta'dil. Dari martabah ta'dil adalah martabah yang keempat, tingkatan yang keempat, seperti ucapan mereka mahalluh sidq, tempatnya kejujuran. Yaitu ini ta'dil, akan tetapi tidak mengangkatnya menjadi diterima riwayatnya apabila dia bersendiri, akan tetapi apabila dia punya syawahid dan mutaba'at. Yaitu ta'dilnya tidak menjadikan hadisnya itu hasan. Ini martabat yang keempat dalam ta'dil. Dan martabat yang kelima, tingkatan yang kelima, ucapan mereka syekh atau saleh, ini tahapan yang kelima dari ta'dil. Maka sama seperti sebelumnya, yaitu la yasluhu infiraduhu, tidak layak bersendirinya dia, tidak diterima kecuali apabila apabila diikuti. Dan 3 tahapan dari tahapan jarh. Tahapan yang pertama seperti ucapan mereka layyinul hadits atau laysa bidak, layyinul hadits atau laysa bidzak. Tidak demikian, itu bukan bagaimana. Dhaif munjabir. Martabatun tsaniyah, tingkatan yang kedua, ucapan mereka mastur atau majhulul hal. Mastur atau majhulul hal bisa menjadi syahid dan mutaba'at, tapi tidak layak ketika bersendiri. Martabah yang ketiga, ucapan mereka dhaif atau muttarib atau mukhtalif, dhaif atau guncang atau mukhtalif. Dan ucapan kita yasluhu li isnadi, yaslu rawihi wa isnadi lil i'tibar, yang layak perawi dan sanadnya untuk dianggap, itu dari bab istishhad, mutaba'ah wal wasyawahid pada perawi dan sanad. Dengan mursal atau an-anatun mudallisin. Kenapa? Karena yang jatuh padanya bukan pasti, berbeda dengan munqati dan munqati, tapi pada tabi'in. Munqati pada derajah tingkatan yang pertama atau yang kedua.
yaitu tabi'in dan atba' tabi'in. Kenapa? Karena ini menyerupai mursal. Adapun di bawah itu, munqati di bawah dari atba'ut tabi'in, maka tidak layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at. Maka kapan dia adalah yang disebutkan tadi mursal, an'anatul mudallisin dan munqati pada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dia layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at, yang akan naik menjadi hasan li ghairihi. Dan ucapan kita min ghairi wajhin, bukan hanya dari satu jalur, yaitu dari dua jalur atau lebih. Yang kedua jalur tersebut atau lebih tersebut layak untuk menjadi syahid mutaba'at. Adapun salah satu dari keduanya perawinya adalah kadzdzab atau matruk, maka wujuduhu ka'adami, keberadaannya seperti tidak adanya, karena dia tidak layak untuk menjadi syahid dan mutaba'at. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan hasan, yaitu hadis hasan. Dan insyaallah kita akan masuk pada kesempatan berikutnya tentang hadis dhaif. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.